Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang balas dendam yang paling sempurna kepada orang yang telah membuatnya gila. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Balas dendam. Ada seorang anak bernama Renta. Dari kecil ia tidak pernah takut dengan wahana rumah hantu. Bisa saja ia mengelilingi rumah hantu sampai 10 kali dalam sehari karena ia tahu hantu di wahana seperti itu palsu. Dinda, satu-satunya teman yang takut dengan rumah hantu. Saking takutnya ia bisa menangis histeris sampai terkencing-kencing. Pernah karena iseng, temanya mengerjai Dinda habis-habisan sampai ia menangis dan parahnya Renta yang mengusulkan untuk mengerjai Dinda dan mereka meninggalkan Dinda sendirian di wahana yang sangat ditakutinya itu. Sejak kejadian itu Dinda berubah. Dinda suka tertawa sendiri, melamun dan berbicara sendiri. Ia jadi gila. Dinda dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya karena bertambah parah. Dan mereka sangat menyesal telah mengerjainya. Besoknya terdengar berita bahwa ada salah satu pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Dan hari itu Renta pulang malam karena harus mengikuti pelajaran tambahan. Ya ampun, seharusnya aku belajar lebih rajin agar tidak perlu ikut pelajaran tambahan sampai larut malam begini. Memang sekolah menyebalkan, kumpat Renta kepada angin yang berhembus. Tentu saja tidak ada yang mendengarkan. Tak, ada yang mengikutinya malam itu. Siapa itu? Baru satu gerakan, tapi opo doyo ia kalah cepat. Obat bius telah menguasai dirinya. Saat Renta terbangun, ia berada di sebuah kereta yang sempit. Ia sadar ini sebuah taman bermain dan tampaknya kereta ini baru memasuki area rumah hantu. Tempat yang gelap, tangannya meraba seluruh badan dan matanya memperhatikan sekeliling. Mainan yang dicat dan dihias seram agar menakuti pengunjung menghiasi lorong panjang ini. Kereta masih melaju. Suara seram juga bergema seperti halnya rumah hantu biasa. Pengunjung lain di depan juga tampak memperhatikan dengan seksama. Waktu berlalu dan sudah 20 menit kereta ini melaju, seharusnya kita sudah keluar. Selama itukah? Gumamnya. Pak, panggil Renta sambil menepuk pundak bapak itu. Pak, permisi, saya ingin tahu kapan wahana rumah hantu ini akan berakhir. Tapi bapak itu tidak menengok juga. Ia tahu ada yang tidak normal. Ia sudah merasakan hawa yang tidak enak. Tapi ia berusaha tetap tenang. Selang beberapa waktu bapak itu menoleh ke belakang tapi bulu kuduknya seketika berdiri dan refleks tangannya mendekap mulut. Kepala bapak itu berputar 180 derajat menatap Renta. Wajahnya wajahnya sama dengan boneka di wahana ini. Kepala berdarah juga mata yang bengkak. Bau busuk ini membuatku ingin muntah. Kemudian ia berkata dengan senyum menyeringai, baru dimulai anak muda. Suara tawa yang menyesakkan hati terdengar dari barisan belakang sampai depan. Kepala mereka semua berputar menatap tajam pada Renta. Mereka semua bukan manusia. Ia tidak percaya, tidak, pasti mereka hanya manusia. Pasti ini hanya mimpi. Ia mencoba menepuk pipinya sendiri. Sakit. Ia tahu ini bukan mimpi. Tubuhnya membeku, rasanya ia tak sanggup menggerakkan kaki atau tangannya. Lidahnya keluh, yang bisa ia lakukan hanya merenggut di bangku kereta. Tiba laju kereta bertambah cepat dan cepat, bahkan sangat cepat, tapi tak ada yang berteriak selain Renta. Ia memegang erat kereta karena keretanya melaju cepat vertikal ke bawah. Gubrak, kereta jatuh,
Mayat di kereta berjatuhan dan terlempar ke segala arah. Tidak terkecuali Renta, ia terlempar jauh dan jatuh di antara boneka hantu. Dingin rasanya, dingin odo yang menyentuhnya. Perlahan-lahan Renta mencoba membuka mata. Tote, takut kah kamu po, Dokomi. Matanya tak bisa berkedip karena mayat berwajah putih pucat dan mata merah sekarang sedang mengacungkan pisaunya di depan matanya. Bun, neko nyoha, hidup, Tute, tolong jangan bunuh aku, mohon ia kepada hantu tersebut. Kemudian cahaya menghilang. Ia pingsan, kalimat terakhir yang menyedihkan. 1 bulan kemudian, boneka hantu, boneka pergi, jangan kesini, aku takut, gelap, aku takut mereka. Tolong aku ingin pulang. Kasihan sekali dia, padahal masih muda sudah seperti itu. Sambil menatap prihatin ke ruang VIP seorang remaja laki-laki. Benar, kasihan sekali, sahut Suster Jogo yang kebetulan lewat. Renta selamat, tapi ia menjadi tak waras dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dinda sangat puas dan senang dendamnya terbalaskan, ia sudah sembuh dari fobianya. Kemudian ia merantau ke tempat lain, hidup bahagia dan punya keluarga besar.